Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runan Handoyo. Jadi kali ini gue bakal bercerita lagi pengalaman selama 5 hari di Bandung. Jadi ini hari terakhir ya. Hari terakhir waktu di Bandung, hari ke-5. Oh ya, sebelum gue mulai bercerita, terima kasih untuk Mami Herlina oleh sapuk Lomboknya. Saya suka banget, Mam. Jadi di hari ke-5 ini gue sama Awili diajak ke suatu tempat, suatu lapangan sih ya tepatnya. Di lapangan itu ada towernya itu tower listrik kalau nggak salah ya, tower listrik di suatu lapangan. Kita ke sana saat mau maghrib ya, 5:30. Sebelum sampai di lapangan itu yang ada towernya, hujan. Kita berteduh dulu nih di suatu tempat gitu kan. Akhirnya setelah berteduh sampai di sana, Awili nunjukin ya tempatnya. Gua kira lapangan terang gitu ya, nggak taunya sepi dan gelap. Jadi di lapangan itu ada gardu listrik, ada pohon mangga, ujungnya tower. Nah, saat lagi mau putar balik gitu, jadi kita harus ngelewatin pohon mangga yang sebelahnya gardu listrik. Awalnya sih nggak ada apa-apa, biasa aja guanya. Tiba-tiba pas udah mau dekat pohon mangga, gue ngeliat lama-lama ada sosok putih nempel biasa gitu, nempel di batang pohon, nempel biasa, plak gitu loh, manjang. Awalnya dia hanya di pohon begini doang nih, tapi saat kita mendekat, motor kita mendekat, dia nengok begini ke arah kita semua. Kaget gue. Akhirnya pundaknya Awili gue tepok, jalan buruan, ada apaan, udah buruan jalan gitu loh. Di situ gue nggak cuma berdua ya, Awili ngajak anaknya umur 9-10 tahun, kelas 3 SD. Akhirnya gue bilang, buruan jalan. Kenapa? Udah jalan buruan, ada apaan, udah buruan jalan. Nah, pas lagi muter tuh sosok ngeliatin kita terus begini gitu. Akhirnya udah jalan keluar dari area lapangan. Nah, pas udah nyampe jalan raya, gue ngerasa enak dong, ngerasa senang gitu loh, karena udah nggak ngeliat sosok itu lagi. Tapi tiba-tiba kok gue ngerasa leher gue kayak kecekek gitu ya. Leher gue kayak kecekek. Gue pakai hoodie abu-abu ini. Jadi di sepanjang perjalanan ini nih, bagian kepalanya yang buat nutup kepala ini ditarik gitu loh, kayak ada yang narik. Jadi otomatis saat gue begini kan, ini gue pakai ini gue seletingin begini. Nah, ini ada yang narik dari belakang begini, jadi gue kecekek begini gitu loh, kerasa banget sampai gue nggak bisa nafas kan. Akhirnya gue, ini kenapa gitu, kalau angin nggak mungkin. Gue nengok ke belakang, gila, sosok perempuan itu yang tadi di pohon mangga terbang sambil narik hoodie gue ini sambil ditarik-tarik sama dia. Jadi posisinya gini loh, kayak kena angin. Gue akhirnya cuma hei, gue nengok lagi begini, gue ngomong lepas gitu kan. Awili nanya, kenapa bang? Enggak, ini yang di pohon mangga ngikutin terus, narik hoodie saya. Akhirnya gue udah kesel kan, gue nengok lagi, lepas nggak, gue gituin. Nah, dilepas sama dia mundur tuh, mungkin balik lagi ke pohon mangganya. Udah nggak ada kejadian. Nah, sampai di suatu jalan, Awili bilang, Bang Runan, saya akan ngajak abang ke suatu tempat yang spesial. Wah, gue kira gue mau diajak makan gitu kan, asik nih diajak makan mungkin karena udah lapar, habis hujan juga.
tempat spesial gitu, karena besok mau pulang. Nggak taunya diajak keliling Bandung lah gitu ya, perkampungan Bandung. Dikasih tahu nih, dulu saya lahir di sini, dulu rumah saya di sini, rumah bapak saya di sini, si Dede lahir di sini, rumah sakitnya yang ini. Sampai pada suatu pemukiman, Willy bilang, Bang Runan, tempat spesialnya sebentar lagi kita bakal nyampe. Gue ngeliat sekeliling gitu kan, nggak ada apa-apa gitu, cuma rumah-rumah biasa, nggak ada rumah makan, nggak ada kafe, nggak ada apapun. Jalan terus, jalan-jalan. Willy nunjuk, tuh tempat spesialnya, klinik bersalin. Gue bilang, kok klinik bersalin? Akhirnya Willy cerita, ini klinik bersalin legend yang di Bandung. Sebelum Willy bilang, gue langsung dapat kayak dapat connect gitu kan. Aborsi gitu. Enggak, gue nggak mau suzon atau mau fitnah, udah biarin aja gitu. Akhirnya Willy cerita, ini klinik selain tempat bersalin juga sering untuk dipakai aborsi. Gue langsung diam. Oke. Sepanjang jalan pikiran gue berkecamuk nih, wah gila sih, kliniknya gede banget. Willy cerita, udah banyak dari tahun berapa, dari tahun 90-an gitu, dia tuh buka praktek itu klinik persalinan, tapi menyiapkan juga untuk aborsi ilegal gitu loh. Sampai pada akhirnya di jalanan, kita jalan mau pulang, ada sosok perempuan yang komunikasi sama gue. Awalnya gue gak peduli gitu loh, bodo amat, gue udah gak mau buka komunikasi lagi. Gue kesel sama yang di pohon itu karena hoodie gue tarik dan gue hampir kecekek gitu kan. Tapi sosok itu terus mukanya sedih gitu loh, murung, masih muda banget, antara mau nangis, marah, kesel sama jengkel mukanya gitu. Rambutnya segini, bajunya putih kan, kalau Miss Universe penuh ya, long dressnya, ini nggak, cuma sebatas dengkul gitu loh, kayak orang pakai daster. Akhirnya dia ceritalah sama gue, dia ingin menggugurkan kandungannya. Usia kandungannya waktu itu 3 atau 4 bulan gitu kata dia. Udah mulai kelihatan sih. Sepanjang jalan si cewek itu terus cerita gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya dikasih tahu tuh, ini loh cara aborsinya seperti ini. Jadi dia dikasih obat gitu, gue gak tau obatnya apa, bentuknya kayak pil satu. Nah, saat dikasih obat sama pil, dikasih apa juga ya, kayak salep gitu loh. Gue sih ngeliatnya seperti salep. Si bidannya ini cuma bilang, nanti setelah kamu minum pil ini, salep ini, maaf ya, kamu masukin ke area intim kamu gitu, sedalam mungkin. Udah, kamu pulang, kata bidannya gitu. Pulanglah si perempuan ini. Pas pulang dilakukan itu. Habis minum pil itu, salepnya dimasukin ke bagian organ intimnya. Gak lama kemudian dia ngerasa mules kayak kram gitu loh. Yang pada akhirnya
janinnya keluar. Tapi pendarahannya nggak berhenti. Dia waktu itu kos, padahal dia punya orang tua. Oh, pas di jalanan dia lagi cerita pendarahan gak berhenti, gue langsung tutup mata gini. Serem gitu loh. Jadi pas dia lagi mau jalan jatuh, brak, mau minta tolong jatuh gitu. Pas jatuh nyawanya gak tertolong, meninggal di kos-kosannya. Kos-kosannya gak jauh, padahal dari rumahnya gak jauh. Akhirnya udah tunggu diem. Awili nanya, bang tumben diem aja. Nanti di rumah saya ceritain gitu kan. Gak lama kemudian nyampe itu di rumah. Sampai di rumahnya, aduh sumpah perut gue tuh sakit banget. Jadi si perempuan ini juga sama merefleksikan saat dia lagi mules, saat dia lagi ngeden ya kayak gimana. Di atas motor gue pegang perut gini, aduh gitu loh. Awili nanya, kenapa bang, sakit perut? Enggak, ntar saya ceritain di rumah gitu. Nyampe rumah buru-buru parkir motor. Nah, di saat gue lagi mau turun dari motor, Allahu Akbar, ini bener deh, gue sampai nggak bisa ngangkat kaki gitu. Akhirnya gue ngangkat kaki, gue angkat pakai tangan gue giniin gitu kan. Gue turun, pas gue berdiri kaki gue apa sih ngengkang gitu loh. Pas ngengkang kan gue pakai lepis ya, gue ngerasa lepis gue tuh basah semua. Gue nggak tahu nih kok, gue ngerasa celana gue basah, lepis gue basah dari dari pangkal paha sampai ke kaki gitu. Nggak lama kemudian gue kira air hujan yang tadi. Lama-lama loh, darah. Jadi di kanan kiri gue nih darah, dari pangkal paha, dari pangkal sampai ke kaki tuh darah semuanya. Sampai gue berdiri ngangkang gini, Awili ngeliatin, kenapa bang? Aduh Awili, ini si perempuan yang itu ngerefleksiin dia kegugurannya kayak gini nih, kaki saya darah semua. Sampai gue ketakutan gitu kan, darah semua ngalir gitu. Dan akhirnya gue jalan ke teras buat duduk ngengkang, darah terus ngalir. Gue istighfar, astagfirullah gitu. Udah nih berhenti, si perempuan itu berhenti merefleksikan pendarahannya. Asli gila, ngucur semua darah gitu. Udah tenang, gue kasih air kan sama Awili. Minum kata Awili, minum dulu bang. Gue udah minum, gue udah tenang. Gue narik nafas gitu kan. Gue ngeliat lagi ada gak nih sosok yang ngikutin gue, nggak. Ternyata enggak. Pas lagi gue mau cerita, sosok perempuan yang aborsi itu ada di garasi. Jadi Awili kan punya mobil, sosoknya itu duduk di dalam mobil, di tempat buat driver, buat supir gitu. Gue langsung nengok ke kiri. Oh my god. Gue diem aja, takut Awili takut kan. Gue diem. Akhirnya Awili nanya, coba cerita tadi kenapa, gimana kejadiannya. Jadi pas Awili bilang ini tempat aborsi juga, ada sosok yang interaksi sama saya, masih muda, gue gituin. Sebenarnya itu bukan salah dia. Dia aborsi karena bukan tindakan yang ini ya, bukan dia diperkosa atau apa, bukan karena pacarannya kebablasan, bukan, nanti ya. Jadi gue cerita ke Awili. Sebelum gue ceritain, gue gini nih, nah si sosok yang di pohon mangga itu, yang di tower, datang juga. Malah di gini, ceritakan saya dulu,
kata si perempuan itu yang di pohon mangga. Gue nengok, gak penting lo gue ceritain, karena sosoknya cuma sosok kasar, sosok biasa gitu loh. Dia sempat marah gitu kan, sempat melotot ke gue, ceritakan saya dulu. Gue bilang gue nggak mau nyeritain lo, gue lebih utama nyeritain ini nih buat jadi pelajaran gue gitu kan. Akhirnya biar adil, gue ngambil not gue, kertas gitu, buku gue kan kalau kemana-mana gue bawa not. Gue tulis nih di dalamnya sebuah nama. Kalau yang aborsi dia ngasih nama, tapi kalau yang hantu di pohon mangga dia nggak ngasih nama. Makanya gue tulis yang di dalam yang aborsi itu gue kasih nama Dewi, karena memang dibilang nama dia Dewi. Yang di pohon mangga kan nggak nyebutin namanya, jadi gue tulis hantu pohon mangga gitu, tower, hantu tower. Gue lepit jadi 4 bagian gitu. Akhirnya for example, gue butuh sebuah kertas. Jadi gini deh. Tisu aja ya. Jadi ini, anggap ini untuk Dewi, ini untuk hantu yang tower. Gue giniin kan. Jadi di dalamnya ini ada tulisan, ada hantu tower, ada Dewi. Jadi kertas itu gue lepit jadi kecil begini. Yang ini juga gue lipat jadi kecil begini. Sambil gue mainin begini nih. Gue mainin begini. Tiba-tiba tangan gue kayak ada yang mukul, dak gitu kan, dak, jatuh, dak, satu. Gue buka aborsi, gue baca Dewi. Yang hantu tower pohon mangga ini tetap di tangan gue. Nah berarti gue harus menceritakan yang si Dewi ini gitu loh. Demi validitas atau demi kesamaan, biar gue nggak mempengaruhi Awili atau mensugesti Awili, gue nggak cerita nih namanya Dewi gitu kan. Akhirnya Awili, saya ada suatu permainan, tapi nanti Awili jangan takut ya, gue bilang. Kenapa? Saya mau menceritakan sosok yang aborsi ini, tapi biar Awili juga tahu sosoknya seperti apa gitu. Akhirnya gue ambil lagi kertas gue nih. Kertas yang tadinya ada tulisan Dewi, gue simpen. Gue kasih kertas kosong ke Awili sama pulpen. Layarnya Awili gue pegang, sambil gue suruh Awili konsentrasi. Ambil napas, buang dari mulut, juga dari hidung. Apapun yang ada di pikirannya Awili, sebuah nama, tulis nama itu, gue gituin. Akhirnya habis gue bilang, ya tarik nafas Awili ya, buang, terus tulis. Dia nulis, awalnya dia tulis apa, Ratna kalau nggak salah ya, Ratna gitu, Ratna. Ditunjukin ke gue. No, belum nyampe kan. Gue pegang lagi lehernya, tarik nafas lagi Awili, ditulis lagi Sari. Dia tulis Sari gitu kan. No. Yang terakhir, yang ketiga tuh siapa gitu gue lupa. Nah yang keempat ini Ratna, Sari, Dewi. Gue langsung kaget pas dibuka. Bang, ini Dewi. Yang anehnya nih, tulisan Ratna, Sari itu tulisan aslinya Awili. Jadi kan tulisan orang beda-beda gitu ya, tipikalnya beda. Saat nulis Dewi, tulisannya tuh sama kayak tulisan gue, huruf besar semua. Dan gue ngerasa Awili tuh tulisannya mirip kayak tulisan gue kan. Yang atas beda, tulisannya Awili kan agak sedikit, maaf ya orang 70-an gitu, tulisannya agak sedikit nyambung gitu ya, tulisan sambung. Ini enggak, jadi kayak tulisan gue tunjukin Awili. Sayang sih kertasnya udah dibuang, gue lupa. Jadi waktu itu langsung gue buang karena gue takut. Paginya gue cari lagi, sama si Bibi udah dibakar. Gue tunjukin nih Awili, nih loh, ini tulisan siapa? Tulisan saya. Ini tulisan siapa? Tulisan Awili. Kata Awili, kok tulisan saya mirip tulisan kayak Bang Runan sama. Yang atasnya beda tapi
yang atasnya beda banget, malah yang bawahnya mirip tulisan gue. Akhirnya si sosoknya ngomong, sebetulnya nama saya Ratna Sari Dewi, tapi saya dipanggil Dewi gitu. Oh. Akhirnya gue ceritain ke Awili, ada sosok cewek perempuan, dia aborsi. Dia melakukan itu bukan atas kemauan dia sebenarnya, tapi karena ada satu hal yang ini bukan salah dia lah, bukan salah si Dewi itu. Akhirnya nih lihat, iya kok tulisan kita sama sih, mirip banget sama. Jadi tulisan gue tuh sama Awili bener-bener kayak orang ngeprint gitu loh. Yang atasnya ya Ratna Sari malah beda tulisannya, tulisan Awili asli, tapi yang Dewinya tulisan gue tapi ditulis sama Awili. Dalam hati gue, wah gue dapat ilmu baru lagi nih. bukan mau sombong ya. Gue nanya lagi ke si Dewi, Dew, umur kamu berapa? Kok kamu masih muda banget? Dia menyebutkan angka 20 tahun. Tapi gue belum cerita ke Awil ini kalau umur dia 20 tahun. Jadi kertas yang Awil pakai untuk nulis, gue kasih lagi. Layarnya Awil gue pegang. Sekarang angka berapapun yang ada di pikiran Awili, tolong tulis dari 1 sampai 30, gue gituin kan. Awili tarik nafas, buang pelan-pelan. Awalnya berapa ya, gue lupa gitu. Tiba-tiba, bukan awal sih, langsung tertulis, Awili nulis 17 tahun. Gue kaget, stop, udah cukup. Di situ gue tulis 20 tahun kan, ini umurnya Dewi 20 tahun. Awili langsung kaget, Nan, cuma beda 3 tahun doang. Iya, umurnya si Dewi itu 20 tahun saat meninggal, saat melakukan aborsi. Bisa aja dong Awili nulis 30 pas, atau 25, atau 28, tapi enggak, dia tulis 17. Ceritalah sosoknya, si Dewi ini cerita. Dia mahasiswi di sebuah kampus swasta di Bandung. Cantik banget, dan paling pintar di kampusnya. Waktu dia kuliah itu umur 19 tahun, ada suatu kejadian. Dia punya tukang ojek langganan. Tukang ojeknya itu umurnya sekitar 30 tahunan lebih gitu loh. Udah, gue bilang sih biasa aja tukang ojeknya ya. Nah, si tukang ojek ini punya rasa, punya hati sama si Dewi, tapi Dewi biasa aja karena udah langganan, udah kenal gitu loh. Jadi kalau naik ya ngobrol biasa gitu kan. Pada suatu hari, tukang ojeknya ini punya niat jahat. Si Dewi itu entah dicekokin, entah dikasih obat bius apa-apa gitu, gue gak ngerti. Yang jelas gue ngeliat si Dewi itu tertidur. Setelah itu ya maaf ya, ini biadab banget, tukang ojeknya menggauli Dewi. Hamil lah si Dewi. Saat hamil, tukang ojeknya gak mau bertanggung jawab. Jadi di saat kehamilannya masuk bulan ketiga atau keempat gitu, Dewi dapat informasi nih di sini, di klinik yang dikasih tahu sama Awili. Ada klinik, kita juga bisa untuk aborsi gitu. Awalnya Dewi mikir, gue lakuin enggak, tapi karena dia lagi kuliah juga, takut malu, datanglah ke klinik itu. Pas datang, dikira bakal langsung eksekusi di situ. Ternyata nggak, cuma dikasih obat, kasih salep, lakuinnya di rumah gitu loh. Nah, kata bidannya, udah kamu pulang, kamu minum pil ini, salep ini kamu taruh di ujung jari, kamu masukin ke organ intim kamu. Siapin pembalut sama
Pokoknya katanya siapin pembalut yang banyak gitu aja. Sampai di kos-kosannya si Dewi melakukan itu, minum pil, dimasukin, perutnya terasa kram gitu kan. Saat terasa kram, aduh, si Dewi juga sama merefleksikan saat dia lagi maaf gimana sih ngeden-ngedennya gitu loh, sakit itu, aduh ya Allah sakit banget, sumpah sakit banget. Makanya kalian tuh ya yang kalau kurang ajar sama perempuan, laki-laki yang kurang ajar sama perempuan, jitak aja gitu loh. Pengorbanannya kayak gimana tuh, hamil sampai ngelahirin, sakitnya nauzubillah. Ternyata bener-bener dari perut sampai ke kepala tuh rasanya tuh gitu loh. Akhirnya dia setelah itu kontraksi dan sampai keluar janinnya, darah banyak keluar, pendarahan. Dikira setelah darah itu berhenti habis gitu, maksudnya udah kayak darah haid biasa berhenti. Ternyata enggak, terus darah terus keluar, darah terus keluar. Dia ganti pembalut lagi. Awalnya dia masih segar-segar aja gitu kan, karena mungkin normal, wajar. Pada akhirnya itu darah terus nggak berhenti sampai pembalut itu udah banyak. Dia lemas, dia mau keluar pintu, jatuh pingsan dan meninggal. Ketahuannya setelah 2 atau 3 hari di kos-kosan gitu kan, karena dia nggak kuliah, temennya datang. Pas datang, Dewi udah tergeletak dengan banyak darah gitu kan. Nah, Dewi cerita, bukan cerita sih, gue nanya, Dew, kamu dimakamkan di mana? Dia nunjuk ke, jadi posisi kita kan hadapan gitu ya, dia nunjuk ke arah sana gini di sana. Gue nanya ke Awili, emang di arah sana ada makam? Ada, itu yang saya ceritain. Bang, itu makam yang saya ceritain, makam yang angker, namanya apa sih, Caringin Opat gitu loh, makam Caringin Opat, Carlipat kalau nggak salah, Willy nyebutnya gitu, Caripat gitu, Caringin Opat, itu angker banget kata dia. Bener di arah sebelah sana. Iya di situ, kita kalau ke situ ya lewat situ. Kok tahu? Si Dewi yang bilang dia dimakamin di situ. Padahal aku belum pernah ke makam itu gitu loh. Tapi Dewi cerita dia dimakamkan di sana. Dan dia juga bilang tukang ojeknya yang melakukan kebiadaban itu masih hidup sampai sekarang dan sudah berumah tangga. Rumahnya nggak jauh dari rumahnya Alwili, di depan jalannya, sampai ditunjukin loh. Tapi kita kan nggak punya bukti, gue nggak punya bukti, udahlah. Sampai gue bilang, Dewi maaf, saya di sini hanya cukup mendengarkan cerita kamu. Kalau untuk membantu kamu sampai prosesnya begini itu susah, Dew. Gue bilang gitu kan, susah Dew, saya mohon maaf. Gue ngeliat muka dia tambah sedih gitu loh, yang tadinya jengkel, marah, sedih gitu kan. Sama tadinya dia ngeliatin gue, akhirnya menunduk kayak mau nangis gitu. Mukanya muka biasa, muka perempuan biasa, muka khas muka khas cewek Bandung gitu ya, garis gitu loh, cantik gitu, kuning kulitnya. Dia apa sih, kayak nahan air mata gitu. Gue bilang, Dew maaf ya, saya nggak bisa ngebantu kalau sampai ke situ. Saya cuma bisa jadi mungkin teman berbagi kamu aja, Dew. Jadi ngomong gini, terima kasih gitu kan, tapi kalau bisa tolong, saya butuh dia diadili gitu. Jangan hanya saya saja, dibilang jangan hanya saya aja yang sakit gitu loh, dia juga harus ngerasain. Jadi tukang ojeknya itu sekarang umurnya udah hampir mau 60-an gitu loh, udah punya anak dan udah punya cucu juga. Ditunjukin rumahnya sama Dewi, tuh rumahnya di situ gitu kan. Awili juga tahu, oh ini nggak jauh dari sini, rumah si tukang ojek itu.
kita nggak punya bukti, gue bilang Willy, kita nggak punya bukti yang pas buat ngomong gitu loh. Akhirnya udah, Dew, maaf ya, saya hanya bisa bantu kamu jadi pendengar, jadi teman berbagi. Dewi cuma gini doang, dia bilang terima kasih gitu loh. Habis bilang terima kasih, tadinya kan gue ngerasa nih, bukan ngerasa, tanah aku masih, lepis gue masih basah gitu ya, masih basah kayak ada darah, tiba-tiba kering gitu loh, kering. Sosok si Dewinya tuh hilang. Pas hilang, masih kedengaran lagi nih kayak suara terima kasih gitu loh, terima kasih. Nah, udah hilang sosok Dewinya, kita ngobrol nih sama Awili sampai jam berapa ya, sampai jam 2. Biasa kita kalau ngobrol memang sampai jam 2. Ngobrol sampai jam 2. Awili ngalamin suatu kejadian. Jadi gue kira si Dewi udah pergi gitu loh, nggak taunya dia balik lagi. Dan gue nggak tahu kalau dia balik, dia duduk lagi di mobil. Gue lihat gini, loh, kok ada yang duduk lagi di mobil gitu. Tapi gue karena jaraknya agak jauh, gue kira bukan Dewi. Gue diemin aja, bodo amat siapa gitu. Keluar dia dari mobil, berdiri di samping kaca spion. Jadi posisinya begini nih, ngeliatin kita berdua. Yang tadinya mukanya sedih sambil ngucap terima kasih, agak gimana sih, kayak marah lagi, kayak jengkel lagi gitu loh. Gue sempat ngobrol tapi sambil nengok gini mulu. Awili nanya, ada apaan sih, ada apaan sih bang? Gak ada apa-apa. Gue ngomong, bang, Awili, ada yang datang di dalam mobil gitu, tapi saya nggak tahu ini siapa gitu kan. Akhirnya hilang. Pas hilang kita lagi ngobrol, jadi gini nih, ini Awili ini begini, Awili begini kan duduk, ini tembok nih, ini tembok. Pas Awili lagi ngobrol, tiba-tiba kepala dari tembok begini nih Awili nih, gitu loh. Ini semua rambut. Awili sampai kaget, Allahu Akbar, nangis Awilinya, bener asli, keluar air mata. Awili langsung kaget, wah gitu loh. Lompat dari bangku. Coba aja lu bayangin, jadi gini nih, ini tembok nih, ini sosoknya langsung begini, ini Awili sosoknya langsung begini, langsung gitu, hadap-hadapan muka cuma sekian jengkal lagi nih doang nih. Awili langsung Allahu Akbar, wah, keluar air mata sampai nangis gitu kan. Awili cuci muka, bang itu apaan tadi bang? Gue cuma ketawa. Tau udah gak enakan, gue udah merinding semua. Awili udah yuk, udah jam 2 yuk, udah malam. Cuci muka, tidurlah kita, karena besoknya gue harus pulang. Jadi kejadian yang gue alami kali ini tentang Dewi korban si Dewi. Jadi pengalaman gue kali ini terakhir di Bandung itu, si Dewi korban aborsi adalah satu, apapun yang terjadi sebenarnya itu bukan salah dia sih. Kalaupun dia mempertahankan juga kayaknya lebih baik gitu loh, tapi dia kan masih muda, masih siswi juga, nggak, ya mungkin nggak ada teman sharing juga, nggak ada teman berbagi, akhirnya dia melakukan nekat gitu loh. Yang kedua, sedekat-dekatnya orang, maaf ini untuk perempuan, jangan percaya gitu loh. Dan laki-laki harusnya bertanggung jawab kalau udah gitu, jangan cuma mau enaknya aja. Kasihan kan kalau udah begini, akhirnya selamat enggak, meninggal iya. Udah, gue sih kalau ke Bandung lagi, gue cari, gue ketemu tukang ojeknya, nggak tahu deh gue bakal ngelakuin apa gitu, sampai ditunjukin lo rumahnya dan sosoknya dikasih tahu orangnya kayak gimana gitu. Jadi ya semoga setelah ini Dewi bisa tenang. Dan buat kalian
jangan melakukan tindakan yang, jadi sebenarnya aborsi itu atau menggugurkan kandungan sebenarnya kalau memang genting boleh kali ya di kesehatan, jadi harus milih antara ibu atau anaknya nih yang harus selamat. Tapi kalau memang nggak genting atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, itu kan juga dosa kan, melanggar hukum juga kan. Ini berat banget sebenarnya sih, gue mau cerita berat banget karena memang sampai direfleksikan darah di kaki gue, susah jalan gitu loh, dan sakitnya nauzubillah. Bersyukur banget kalian menjadi perempuan, menjadi wanita gitu, karena wanita adalah tiang negara dan juga tiang agama dan juga dimuliakan ya. Oke, kali ini aja pengalaman gue yang bisa gue bagikan ke kalian. Di kota Bandung, sosoknya bernama Dewi, mahasiswi berusia 20 tahun, meninggal karena melakukan tindakan aborsi ya. Semoga, gue berdoa untuk kalian wanita dan perempuan yang ada di seluruh Indonesia juga di dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijaga kesehatannya. Amin. Silakan di komen ya. Terima kasih untuk Awili yang sudah menyambut saya selama 5 hari dengan baik di Bandung, dan terima kasih juga untuk Tante Mami Herlina, Sapuk Lomboknya cakep, saya suka. Dan sekali lagi di sini gue cuma berbagi pengalaman, berbagi cerita. Suatu saat nanti gue bakal syuting bareng Awili ya, biar ada saksinya juga, Awili, Ani dan Aigi. Oke, gue Runan Handoyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan selalu kuat untuk wanita-wanita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.